Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih mengizinkan kami boleh ada sebagaimana adanya. Amin. Engkau tidak mematahkan bulu yang terkulai. Engkau juga tidak memadamkan sumbu yang pudar. Itulah perhatianmu yang luar biasa untuk menolong kehidupan kami, supaya kehidupan kami tidak menjadi sia-sia, tapi kehidupan kami berharga di mata Tuhan. Kami bersyukur adanya belas kasihan Tuhan. Amin. Urapilah kami dengan urapan baru. Berikanlah kami pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Gairahkanlah kami dalam hidup ibadah kami, supaya dalam pengikutan kami tidak gagal di tengah jalan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Kami berdoa untuk mematahkan segala tipu daya setan, kuasa-kuasa yang lain yang mencoba mengganggu, mendakwa, mencuri konsentrasi kami. Kami tolak, patahkan Engkau dalam nama Yesus. Oleh darah Yesus ada kemenangan. Oleh darah Yesus hidup kami dikuatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja kami, gembala kami yang baik, kami bersyukur dan berdoa. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom. Ini hal yang luar biasa kalau saya dan saudara masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk terus belajar memahami kehendak Tuhan. Terutama hal yang terpenting yang masih harus kita perjuangkan, seperti apa yang diinginkan Judas. Ya, saya berulang-ulang masih menyampaikan suratan Judas yang menekankan supaya kita berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudusnya. Saya sudah banyak menekankan perjuangan kita hari-hari ini tidak cukup perjuangan keselamatan pribadi-pribadi, tapi perjuangan kita harus berlanjut demi keselamatan bersama. Ya, saudara, tidak mudah untuk berjuang mendapatkan keselamatan bersama, karena belum tentu semua orang ingin diselamatkan. Mungkin saudara punya kerinduan, punya keinginan selamat, tapi belum tentu orang lain juga punya kerinduan yang sama, ya. Namun nasihat Rasul Judas, kita harus berjuang demi keselamatan bersama. Ya, tentu kalau yang dimaksud keselamatan bersama di sini bukan orang-orang di luar Tuhan, ya. Tapi ini menuju orang-orang yang sudah di dalam Tuhan. Jadi yang di dalam Tuhan pun masih harus berjuang. Ya. Oleh sebab itu dalam perjuangan, dalam mengikut Tuhan, jangan sampai ada yang lengah. Oleh sebab itu saya sudah masuk ke poin-poin terakhir dari suratan Judas. Ya. Supaya kita sukses untuk mencapai keselamatan bersama, maka Rasul Judas menulis 3 poin penting nasihatnya yang harus menjadi hal yang menjadi perhatian kita. Temanya, perikopnya di sini nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Ya,
Jadi saudaraku, Rasul Yudas menginginkan saya dan saudara berhasil di dalam meneguhkan iman kita. Ya, apa yang harus kita lakukan supaya iman kita makin teguh dalam berjuang demi keselamatan bersama? Saya sudah sampaikan 3 poin penting fokus kita. Fokus yang pertama adalah membangun diri sendiri. Ya. Fokus yang kedua memelihara diri sendiri. Ya. Fokus yang ketiga yaitu memberi belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selanjutnya, dalam mempraktekkan belas kasihan kepada orang lain, kita harus tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Ya, yang namanya dosa itu jangan kita berkompromi. Harus ada kemampuan untuk kita menolak segala dosa yang mencemarkan kita melalui keinginan-keinginan daging. Oleh sebab itu saudaraku, saya mau tekankan malam hari ini dalam ibadah Bible Study ini, kepada siapa kita berfokus. Ketika kita membangun diri, ketika kita memelihara diri, ketika kita bisa menunjukkan belas kasihan kepada orang yang ragu-ragu. Ya, saudara, di sini jelas fokusnya harus kepada salib Kristus. Dalam membangun diri harus di atas dasar iman yang paling suci. Dalam memelihara diri juga harus di atas dasar korban Kristus. Dan juga dalam menyelamatkan orang lain juga fokusnya harus karena kepada Kristus. Ya. Oleh sebab itu saudara, kalau kita berbicara tentang berfokus kepada salib Tuhan Yesus, kita diberikan pelajaran Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-30. Apa yang harus kita lakukan dalam berfokus kepada salib Kristus? Coba Injil Lukas 14 dulu. Saya mengajak saudara untuk melihat ayat yang ke-25 dimulai dari perikopnya. Silakan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ya, inilah yang namanya fokus sama Tuhan. Segala sesuatu harus dilepaskan, ya, untuk mengikut Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai bukti kita berfokus kepada Tuhan dalam yaitu mempersiapkan hidup kita, yaitu masuk dalam puncak rencana Tuhan. Di sini yang jelas dalam Lukas 14 ayat 25 sampai 30 ini ada 3 poin penting. Kalau kita berfokus kepada Tuhan, terutama berfokus kepada salib Tuhan. Ya. Poin yang pertama, kita sukses jadi muridnya Tuhan. Ya, itu yang pertama. Ya, itu bisa kita lihat ayat 25, ya, supaya sukses menjadi murid Tuhan. Coba lihat dulu ayat 25. Ayat 25.
pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, terus ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." ya. Untuk sukses menjadi murid Tuhan, jelas sekali di sini disuruh melepaskan segala sesuatu. Mungkin saudara tanya, apa? Soal apa yang harus dilepaskan di dalam mempraktekkan hidup sebagai murid Tuhan yang benar? Ternyata di sini saudaraku, melepaskan kecintaan kita. Kalau kita masih lebih mengasihi bapak, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, laki-laki atau perempuan, bahkan kalau kita masih mengasihi nyawa kita sendiri, Alkitab mencatat, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini berbicara kecintaan. Anda boleh cinta kepada orang tuamu, Anda boleh cinta kepada istrimu, suamimu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, tapi tidak boleh lebih mencintai mereka daripada Tuhan. Ini bicara soal kecintaan. Ini bicara tentang prioritas. Ini bicara tentang fokus. Dan kalau kita gagal, yaitu menjadi murid Tuhan, jangan lupa saudara, kalau kita gagal menjadi murid Tuhan, berarti Anda gagal masuk dalam panggilan dan pilihan Tuhan. Ya. Sebab sasaran Tuhan ketika Tuhan naik ke sorga, perintah utama yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Jadi orang yang tidak pernah berhasil menjadi murid Tuhan, itu orang yang gagal berada pada tujuan dan rencana Tuhan. Maka Matius pasal 28 ya, ayat yang ke-18 dimulai Tuhan Yesus berkata demikian. Silakan. Beginilah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Iya. Jadi Yesus diberi kuasa di sorga dan di bumi, ada tujuannya. Bukan begitu saja. Bukan mau menunjukkan kehebatan, bukan. Bapa memberikan kuasa kepada Yesus Kristus di sorga dan di bumi, supaya melalui Yesus Kristus Dia mengutus para murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Ayat 19. Karena itu pergilah. Apa katanya? Karena itu pergilah. 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 Untuk apa pergi terus? Jadikanlah semua bangsa muridku. Iya. Jadi kalau tidak bersedia menjadi murid Tuhan, itu orang yang gagal. Dan saya selalu tekankan, murid itu harus ditandai mau diajar, mau nerima pengajaran, itu baru namanya murid. Ada banyak orang mau jadi pengikut,
tapi belum tentu jadi murid, saudara. Sedangkan orang yang masuk sekolah saja belum tentu murid. Hari-hari ini kan orang-orang tua aja masuk sekolah, ngantar anaknya sekolah, nungguin anaknya sekolah. Ya, karena kita juga punya sekolah. Tapi mereka bukan murid. Ya. Mereka dengar, tapi mereka bukan murid. Mereka berada di lingkungan sekolah, iya, tapi mereka bukan murid. Maka belum tentu orang Kristen sudah jadi murid Tuhan. Kalau dia disebut murid, dia adalah orang yang menerima pengajaran, yang tidak menolak didikan. Ya, hari-hari ini sulit membawa orang masuk dalam didikan. Bahkan kadangkala benci terhadap didikan. Ya, nggak usahkan jemaat. Ya, saya melayani lebih kurang 35 tahun, saudara. Sebenarnya saya ini tinggal menulis kesimpulan-kesimpulan dari pelayanan ini. Pengalaman saya dalam pelayanan selama 35 tahun ini. Ternyata yang paling sulit menjadikan orang menjadi murid. Kalau menjadikan pengikut gampang. Apalagi kalau ada uang. Menjadikan orang pengikut itu gampang. Lihat aja Tuhan Yesus ketika dia memberi makan 5.000 orang, kenyang semua, belum perempuan dan anak-anak. Mereka langsung berkomitmen mengikuti Yesus. Yesus belum nyebrang, mereka udah nyebrang. Sampai Yesus mengkoreksi mereka, kamu mencari aku atau mengikut aku karena kamu kenyang makan. Dengan kata lain, pada dasarnya kamu bukan mau jadi murid. Saudara, makanya orang Kristen tidak boleh puas kalau jadi Kristen pengikut. Harus meningkat masuk ke dalam kekristenan menjadi murid. Amin. Ini doa kita. Ini pergumulan kita. Ya. Saya hari-hari ini sedang mempersiapkan banyak pelayanan yang menyangkut pemuda-pemudi kita. Ya. Karena saya juga rindu generasi akan datang. Tidak hanya generasi pengikut, harus meningkat menjadi generasi murid. Ya, kalau dia jadi murid, paling tidak nanti dia akan satu level dengan gurunya. Ya, satu level. Dengan kata lain, sama-sama dibetulkan Tuhan melalui firman Tuhan dalam pengajaran ini. Saudara, kenapa ditekankan melepaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan cinta dan kasih? Maka di sini dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku tidak membenci. Sepertinya ayat ini negatif loh. Tidak membenci. Artinya kalau menaruh kecintaannya kepada yang lain lebih daripada kepada Tuhan. Yesus mengambil kalimat benci. Kalau disebut benci, berarti tidak menyukai. Ya, kalau Anda benci sama orang atau karakter orang, Anda nggak suka. Ya. Jadi kalimat benci
kalimat artinya jangan sampai kita lebih mencintai, taruh kecintaan kita lebih utama kepada Tuhan, supaya kita bisa disebut murid yang baik. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, setelah murid dikoreksi pengikut. Ayat 27, Pak. Ayat 27. Ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Koreksi yang kedua, koreksi tentang memikul salib supaya sukses mengikut Tuhan. Mengikut dan menjadi murid ini sejalan. Kalau gagal mengikut, kalau gagal jadi murid, dua-duanya gagal. Ya. Satu jalan. Kalau yang pertama kita dinasehati supaya tidak memiliki kecintaan lebih kepada bapak, ibu, istri, anak, saudara-saudara, laki-laki dan perempuan, supaya sukses menjadi murid. Tapi jadi pengikut harus pikul salib. Saya menulis belakangan ini tentang salib. Tidak semua penderitaan itu salib. Asal menderita salib. Enggak. Ya. Tidak semua hinaan itu salib. Tidak semua kegagalan itu salib. Tapi kalau disebut salib, harus ada kait mengait karena nama Tuhan. Dibenci karena nama Tuhan. Dihina karena nama Tuhan. Mengalami banyak kegagalan karena nama Tuhan, karena tidak bisa seperti orang dunia. Orang dunia bisa sukses di mata dunia, walaupun hidupnya jahat, ya. Walaupun hidupnya nggak serius beribadah. Bahkan Alkitab mencatat mereka lebih gemuk dari kita. Lebih sehat-sehat kelihatannya. Jadi ukuran salib bukan semua penderitaan. Bukan semua cercaan. Bukan semua hinaan. Tapi kalau berbicara salib, harus ada kait mengait dengan nama Tuhan. Baru namanya salib. Kalau Anda menderita karena nama Tuhan, dibenci karena saudara ikut firman Tuhan, itulah salib. Karena engkau melayani Tuhan, karena engkau berkomitmen terhadap kebenaran firman, itu yang disebut salib. Yang ketiga, kalau saudara bisa melepaskan segala sesuatu, Anda akan sukses menyelesaikan seluruh tujuan Tuhan dalam hidup. Jadi murid belum selesai ya. Jadi pengikut belum selesai. Belum. Murid masih bisa murtad. Ya, masih bisa gagal. Ya. Pengikut juga demikian. Ya. Banyak orang mengikut Yesus, berduyun-duyun mengikut Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus koreksi mereka, mereka mundur. Bukankah itu pernah terjadi dalam Injil Yohanes 6 ayat 66?
Mereka mundur karena firman loh. Ya. Seharusnya firman mendorong mereka untuk setia. Seharusnya firman mendorong mereka untuk lebih aktif. Tapi Yohanes 6 ayat 66. Coba dari ayat 64 dulu. Dari ayat 64. Iya. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Terus. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Ya, terus. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Iya. Jadi kalau walaupun ingin datang sama Tuhan, ingin ikut Tuhan, ingin jadi murid Tuhan, kalau Bapa tidak mengaruniakan, kalau Tuhan tidak memberi kuasa, kalau Bapa tidak memberikan cinta dalam hatinya menjadi pengikut Tuhan yang benar, apapun kita bikin gak bisa. Ya. Mau apapun kita buat. Ya. Segala sesuatu bisa kita lakukan. Tapi kalau Bapa tidak mengaruniakan kepada dia sesuatu yang membuat dia mampu mengikut Tuhan, dia tetap akan gagal mengikut Tuhan. Ya. Apapun kita buat. Ya, makanya hari-hari ini saudaraku, ya, ini zaman kemurtadan ini. Ya. Bahkan ke depan ini Presiden kita mengatakan 800 juta jiwa di dunia sedang terancam kelaparan. Ingat baik-baik. 800 juta jiwa. Hampir satu. Dan yang kita tahu 50 negara bakalan bangkrut. Ya. Dan salah satu persoalan yang akan terjadi di depan adalah mengenai ketahanan pangan. Ya. Maka saya lihat ini Tuhan sudah kasih visi sama kita sejak dulu. Sampai saya banyak waktu ada di Tanjung Uban ini di Serjeram. Ya. Untuk membangun ketahanan pangan. Tapi saya lihat setan gak suka. Ya. Karena ada orang-orang yang tidak memahami kehendak Tuhan. Ya. Kalau jemaat tidak memahami kehendak Tuhan wajar. Ya. Tapi yang notabene pelayan hamba Tuhan, sekolah Alkitab tidak memahami. Ini yang tidak wajar. Seharusnya matanya terbuka apa yang Tuhan sudah nubuatkan. Jangan anggap remeh, oh Bapak Presiden kita kok. Jangan kira siapa aja bisa dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Ya. Kenapa Mesir tertolong pada zaman Yusuf? Karena Firaun menyerahkan semua apa yang didapatkannya lewat mimpinya untuk diatasi oleh Yusuf. Apa nasihat Yusuf? Kumpulkan gandum sebanyak-banyaknya. Masa 7 tahun kelimpahan dimanfaatkan oleh Yusuf untuk membuat gandum berkelimpahan di seluruh Mesir. Ada lumbung-lumbung. Mungkin pada waktu itu, karena nggak ditulis di dalam Alkitab, ada banyak pendapat yang miring. Mungkin orang berkata si gilanya itu si Yusuf itu, orang Ibrani itu. Itu pula yang didengarkan Firaun. Tapi setelah terjadi kelaparan, dan kelaparan itu bukan main-main loh. Seluruh dunia mengalami kelaparan.
hanya ada bahan makanan hanya di Mesir. Dan si pengelola bahan makanan itu namanya Yusuf. Yusuf punya kuasa. Orang mau beli, kalau dia tidak kasih, orang itu konyol. Ya. Dan saudara, akhirnya setelah kelaparan semakin meluas, saudaraku, pada awalnya masih ada uang membeli gandum. Ya. Habis uang, masih ada tanah digadekan. Dikasih sama Yusuf sebagai bayarnya gandum. Tapi terakhir gak ada lagi. Uang habis, semua habis. Ya, tanah udah gak ada lagi, udah terjual semua. Terakhir apa kata mereka kepada Yusuf? Perbudaklah kami. Jadikan kami hambamu, asal kau kasih kami makan. Kalau ini terjadi akhir zaman ini, saya mau katakan, orang yang picik pikirannya, ini akan konyol. Ya. Gereja yang tidak mau terbuka mata rohaninya dengan jelas. Nubuat firman sudah jelas mengatakan, di balik dari penyakit sampar akan datang kelaparan. Selanjutnya perang dan lain-lain akan melanda seluruh dunia. Bayangkan kalau sempat 50 negara bangkrut. Yang baru-baru ini tuh yang presidennya lari. Negara apa itu? Sri Lanka. Nggak mampu mengatasi persoalan di negerinya. Makanya pemerintah kita menghimbau, jangan terlambat. Jangan terlambat. Ya. Ini sebenarnya secara tidak langsung Tuhan memakai siapapun orangnya untuk mengingatkan kita. Ya. Kita nggak boleh lengah. Hari ini Anda masih bisa jual sayur, jual buah, jual beras, jual apa. Tapi satu kali orang gak akan bisa menjual. Sampai masuknya antikris menguasai dunia. Tidak boleh jual beli kecuali mendapatkan cap antikris. Kesana larinya nanti. Kesana muaranya nanti kesana. Tujuannya kesana. Sebelum sampai ke sana, gereja harus diangkat. Tapi sayang sekali saudara, kalau kita lihat Yohanes 6 ayat 66, ya, coba lihat ayat 66. ya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Iya. Kenapa terus? Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Iya. Teruskan. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kepada siapa kami mau pergi lagi? Terus. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bagi murid yang berkomitmen, bagi murid yang setia, diusir pun gak mau pergi. Ini yang benar. Maka saya katakan, murid masih bisa gagal, pengikut masih bisa gagal. Tapi poin yang ketiga yang tidak akan gagal. Coba kembali Injil Lukas 14 ayat 28. Ini nanti yang gak gagal saudara. Dan selanjutnya Ayat 28. ya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, Ya. tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Iya.
terus. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Iya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Terus. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya, ya, terus. dan tidak dapat menyelesaikannya, terus. Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Terus. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Jadi poin yang ketiga, salib harus mendorong kita sampai kita dapat menyelesaikan tujuan terakhir dari Tuhan. Amin. Ini loh. Maka dibikin bagaikan sebuah membangun rumah. Bikin anggaran dulu. Nggak ngawur. Pondasinya adalah salib. Pondasinya mengikut Tuhan. Pondasinya jadi murid. Pondasinya untuk masuk ke dalam kerajaan kekal adalah salib Tuhan. Saya mau katakan, jadi murid masih bisa gagal. Jadi pengikut masih bisa gagal. Tapi ada satu yang tidak akan gagal. Itulah menjadi mempelai Tuhan. Dapat menyelesaikan tujuan akhir dari rencana Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu saudaraku, kita diajar firman Tuhan untuk berfokus. Fokus kepada salib. Fokus kepada kehendak Tuhan. Ya. Mengapa salib menjadi syarat mutlak? Ya, ada hal yang perlu kita pelajari. Pertama, perasaan kita tidak penting, nggak perlu. Jangan ikuti perasaanmu, bukan itu fokusnya. Uang bukan segalanya, tapi fokusnya adalah salib Kristus. Yang ketiga, gagal dan penderitaan bukan akhir, bukan akhir. Dan yang keempat, kita yang jauh bisa menjadi dekat, hidup dalam penuh kedamaian kalau berfokus kepada salib. Sekali lagi saya katakan, ini menjadi syarat mutlak. Kalau kita berfokus kepada salib Tuhan, yang pertama, kita tetap bersemangat dan bersukacita. Amin. Haleluya. Coba pandang salib Tuhan. Jadi semangat saudara. Ketika Anda menderita, engkau lihat penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus bukan karena salahnya, tapi karena pengorbanannya. Ya, kalau saudara menderita karena berkorban kepada orang lain, kepada Tuhan dan pekerjaannya, ya, Anda akan bersukacita. Karena Anda berarti diberi kepercayaan. Ya, diberi kepercayaan. Gak semua para murid-murid Tuhan pun ketika Yesus dibawa ke salib. Gak. Anda tahu? Siapa dari antara muridnya yang diberi kepercayaan pikul salib? Gak ada. Malah yang lain pendukungnya ikut memikul salib Tuhan menuju Golgota. Itu sebuah kepercayaan. Kalau Anda bisa menderita karena nama Tuhan, itu sebuah kepercayaan. Ada banyak orang pura-pura menderita, tapi nggak menderita yang benar. Bukan karena salib. Bukan benar seperti itu. Dan yang kedua, untuk rendah hati dan memiliki hati yang mengalah. Itu salib. Ya. Anda bisa rendah hati dan memiliki hati yang mengalah. Ya, saya membaca buku Derek Prince yang berkata begini, ya, mengalah itu indah. Haleluya, haleluya. Dalam nikah pun kadangkala kita dituntut untuk mengalah, sehingga apa? Menjadi satu keindahan.
ya, memperkecil pertengkaran, ya, bahkan menutup sesuatu kesalahan-kesalahan kalau kita belajar mengalah, ya. Jadi salib membuat kita rendah hati dan memiliki hati yang mengalah. Yang ketiga, untuk selalu menghadirkan dan memperjuangkan damai. Dan yang keempat, yang terakhir, untuk selalu menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Itulah syarat mutlak dari salib untuk hidup saya dan hidup saudara sebagai murid, sebagai pengikut, sebagai orang yang akan menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita tutup Alkitab kita sampai di sini. Kita lanjutkan ibadah kita yang akan datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami, segala syukur kami, hanya kami peruntukkan kepada Engkau. Tidak ada yang lain yang patut kami banggakan dalam hidup ini kecuali salib Kristus. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu, kasih setia-Mu, pembelaan-Mu. Itu kami rasakan sampai hari ini. Kami menyadari kalau bukan kemurahan Tuhan, kepercayaan Tuhan, mustahil kami bisa berhasil menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Tuhan. Tapi karena Tuhan berkemurahan, biarlah terus berkelanjutan. Jadikan kami murid. Jadikan